Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ruang Bicara. Oke, di era pandemi kayak gini banyak banget ya penyakit yang kian datang dan menurunkan sistem imun tubuh kita. Nah, di tema podcast Ruang Bicara kali ini kita akan membahas mengenai Himavi di masa pandemi COVID-19. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kiai Aryan Rizal. Halo Kiai Aryan. Wah, kayaknya lagi seger gini, Dit. Nah, betul Lagi sekali ya. moodnya lagi baik banget, Adit. Kok tahu ya? Iya, kelihatan dari raut wajahnya kan. Kayak Cerah gitu, ceria. cerah, ceria gitu kan. Seolah-olah dapat hidayah. Iya, bisa dibilang begitu. Amin. Amin. Nah, jadi kesehariannya apa aja nih ya selama di rumah aja? Selama di rumah aja ini lumayan ini ya. Lumayan dibilang gabut juga enggak, dibilang riwah juga enggak. Tapi kabar sehat. Tapi ya? kabar sehat lah, alhamdulillah. Baik-baik aja sih. Kemarin sempat sakit kan, tapi udah mulai recovery lagi kan. Jadi udah baik lagi. Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah harus sama-sama kita ketahui bahwasanya Kiai Aryan Rizal ini merupakan eh, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fisika periode 2021, betul ya? Iya benar. Nah, untuk bertanya-tanya seputar hima nih ya, sebenarnya Himavi itu apa ya? Jadi kalau secara bahasa kan Himafi itu himpunan mahasiswa fisika yang Iya. artinya menghimpun orang-orang yang ada di jurusan fisika, terkhususnya mahasiswa. Mahasiswa. Nah, ya. Jadi sebenarnya Himafi itu adalah sebuah wadah yang mewadahi kita-kita ini, mahasiswa fisika. Tapi menurut saya arti makna lain dari Himafi itu sebuah keluarga, sebuah rumah dan sebuah tempat saya berbagi keluh kesah. Oh, Iya, jadi selain saya ngobrol sama teman-teman di luar kampus gitu kan. Nah, itu saya tempat ceritanya ya di Himafi inilah, teman-teman di Himafi. jadi Himavi itu intinya adalah rumah bagi mahasiswa jurusan fisika, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan di UNI lainnya gitu ya. Iya, benar-benar. Nah ya, ada lagi pertanyaan yang bikin saya dan teman-teman di rumah mungkin bingung ya. Mengapa di Himavi itu sendiri untuk panggilan ke senior yang lebih tua, baik laki-laki maupun perempuan itu menggunakan kata Kiai dan Atu? Itu bagaimana itu ya? Iya, jadi kalau kita ngomongin tentang panggilan khusus ya, ini kan salah satu panggilan khusus yang ada di jurusan fisika. Kalau di jurusan-jurusan lain kan ada panggilannya juga kan. Nah, ini jadi kalau dilihat secara adat istiadat itu kan juga salah satu panggilan untuk orang Lampung. Nah, untuk yang lebih tua gitu kan, yang untuk laki-laki Kiai, untuk yang perempuan itu Atu. Nah, itu mulai terobosan awalnya itu dari Kiai Gilang dulu, waktu Kiai Raka yang jadi ketua umum. Itu kira-kira angkatan berapa sih ya, kalau boleh tahu? Oh, itu angkatan 2016. Itu terbentuknya panggil. Jadi dari angkatan berapa tuh ya? Nah, itu di angkatan 2016 ya. Kiai Raka sama Kiai Gilangnya 2016, tapi di kepengurusan 2018. Diterapkannya Kiai dan Atut itu. Iya, benar-benar. Sebelumnya kita panggilan ya biasa kakak, mbak, Abang gitu abang. Nggak ada panggilan spesifik belum. Nah, jadi oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah ya, di Himavi itu sendiri kan pasti dalam suatu organisasi ada struktur organisasi itu ya. Iya. Dari ada mungkin beberapa bidang dan biro gitu. Itu bisa dijelaskan sih ya, apa aja bidang dan biro dan tugas-tugasnya gitu ya. Ya, jadi kalau di Himafi sendiri itu ada 5 bidang dan 2 biro ya. Di bidang pertama itu ada bidang kaderisasi, ini yang mengurusi tentang regenerasi organisasi ini sendiri. Nah, terus yang kedua ada bidang saintek atau sains teknologi, itu yang tentang akademisi gitulah ya, tentang penelitian, tentang belajar-belajar, ya ilmu akademik. Terus yang ketiga ada sosial masyarakat, tentang pembaktian kita kepada masyarakat, pengabdian kita kepada masyarakat gitu kan. Karena ada salah satu tujuan kita juga mengabdi kepada masyarakat. Nah, terus yang keempat ada bidang minat dan bakat. Itu di situ kita bebas berekspresi tentang bakat yang kita punya dan keminatan kita kayak kalau kamu kan
suka nyanyi gitu Iya. kan. Nah, jadi bisa lah gitar-gitar atau ada yang suka futsal gitu kan, menyalurkan bakat. Nah, kalau bidang terakhir itu ada bidang Kominfo atau komunikasi dan informasi. Nah, podcast ini salah satunya masuk ke Kominfo. Salah satu Salah dari satu Prokja dari berarti. Prokja Kominfo. Kominfo itu kan paling banyak Prokjanya. Karena di zaman modern seperti ini, siapa sih yang nggak penting? Iya, Siapa sih yang nggak perlu sama sosial media gitu benar. kan? Publikasi itu paling penting kalau di zaman-zaman sekarang. Nah, lanjut kita ke biro. Ini salah satu biro pertama, biro pendiri. Ada biro KRT atau kesekretariatan. Nah, dia itu bertugas inventaris, bertugas administrasi, barang-barang yang ada di sekret itu bertanggung jawabnya KRT. Oh. Walaupun sebenarnya secara umum ya kita semua bertanggung jawab. Iya. Tapi lebih spesifik tuh mereka yang menghitung. Itu sedotan satu aja dihitung. Ya, saking mendetailnya mereka gitu loh. Piket tentang kebersihan itu kan mereka yang punya hak dan kewajibannya. Nah, untuk di biro kedua itu ada biro dana dan usaha atau biro danus. Nah, ya ini tentang kewirausahaan, ya buat cari duit, ya, menghasilkan keuntungan atau ya punya inovasi-inovasi kan, misalnya ada usaha mau buat apa, keripik apa gitu kan, ya bisa disalurkan di situ. Tuh, jadi teman-teman yang di rumah yang suka dagang bisa masuk Danus. Bisa masuk Oke. danus. Nah, ya jadi gini ya. Kita semua sudah tahu kalau Yai Aryan ini merupakan salah satu ketua umum Himafi ya kan di periode 2021. Jadi udah berapa lama nih ya Yai menjabat sebagai ketua umum Himafi ini? Saya pertama kali dilantik itu di bulan akhir Desember, mau tahun baru. Jadi sekitar berapa bulan sampai sekarang tuh? Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah sekitar 8 bulan, bulan. ya. Udah mau ke 9. Nah, jadi apa aja nih ya yang suka dukanya selama berada di Himafi? Ya, suka dukanya selama menjabat ketua umum maksudnya. Iya, Oh. Jadi suka dukanya ya banyak ya. Di antaranya kan salah satunya ada yang sedang kita alami saat ini kan. PPKM itu kan salah satunya, salah satu tantangan lah buat kita semua. Ya gimana caranya kita memanajemen orang-orang dalam kondisi online kayak gini kan. betul. Susah itu. Dan juga kadang-kadang ada plus minusnya. Karena kita ini kan terjun ke lapangan. Iya. Nah, sementara yang terjun ke lapangan kan itu orang-orangnya itu-itu aja. Oh, Itu kan iya, betul. bisa menimbulkan rasa bosen, kayak wah, kok saya lagi Iya, gitu kan. Betul. Nah, sementara yang di luar-luar daerah itu merasa, lah kok saya nggak ngapa-ngapain sih. Mhm. Iya, padahal memang keterbatasan dari ruang gerak kita itu tadi itu menjadi tantangan yang berat. Makanya untuk suka duka itu banyak benar. Banyak. Tapi sukanya juga banyak. Iya, asik gitu kan. Saya jarang-jarang kan suka kayak ngecamp gitu kan. Oh. Iya, jadi ngecamp asik gitu kan. Nah, jadi pengertian pemimpin sendiri itu apa ya menurut Yai? Nah, ini pertama saya mau disclaimer dulu bahwa ini adalah perspektif saya. Iya. Terserah kalian kan mau sepakat atau enggak. Nah, jadi kalau tentang pemimpin itu menurut saya sendiri seseorang yang secara sadar maupun tidak sadar bisa mempengaruhi orang-orang. Ya, jadi kalau sadar nggak sadar itu dia bisa mempengaruhi, itu bisa dibilang pemimpin. Mau ke arah baik ataupun ke arah buruk. Sebagai contoh kayak gini. Kayak misalnya kalau ke arah buruk nih ya. Iya. Dia ini karena dilihat gagah, terus orang-orang di sekitarnya ini bisa mengikuti dia. Nah, itu bisa dibilang dia ini pemimpin, kayak kan pemimpin preman Oh istilahnya. iya, contohnya. Contohnya itu yang buruk. Heeh. Nah, kalau yang baik kan banyak ya. Ada yang orang ini wawasannya luas, terus kalau diskusi ngasih solusi terus kan. Jadi orang-orang mikir, kayaknya dia ini bagus nih. Bagus. Dia jadi secara sadar tidak sadar sudah mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Itu kalau menurut saya tentang pandangan saya tentang pemimpin. Jadi di masa pandemi kayak gini, yang jelas untuk menjalankan suatu organisasi atau memimpin organisasi itu efektif nggak ya di masa pandemi sekarang ini? Kalau dibilang efektif, ya itu tadi yang saya bilang tadi kan, tantangannya itu ada di kurangnya ruang gerak.
kurangnya ruang gerak. kurangnya ruang gerak tadi. Tapi itu bukan jadi hambatan kita, bukan jadi alasan kita untuk malas-malasan dan diem-dieman. Mentang-mentang PPKM udahlah diem di rumah, kan nggak bisa kan. Nah, ya. Jadi tetap harus ada kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan gitu loh, banyak. Karena rasanya kalau saya ya, rasanya itu agak kurang aja kalau ngobrol tapi nggak ngasih apa-apa gitu. Iya, kosong Kosong gitu ya, kayak gimana gitu. Nah, untuk masalah organisasi itu sendiri, apakah dari pihak kampus melakukan kontribusi yang cukup untuk Himavi ini sendiri atau gimana ya? Kalau dari pihak kampus sebenarnya support ya, dari jurusan terutama dari Pak Gurum itu supportnya luar biasa. Luar bagus, biasa. ya. Dia sangat support dengan kegiatan-kegiatan yang positif dari kita kan. Dia ya tidak pernah seolah-olah menyusahkan para mahasiswa gitu, nggak pernah. Jadi dia ngasih lampu hijau terus kalau memang inovasi-inovasi kita itu bagus, kreatif gitu kan. Memang kebermanfaatannya ada gitu banyak. Jadi dia memang beliau itu selalu mendukung. Yang jelas mendidik lah ya. Yang jelas mendidik. Ya asal jangan mempersalahgunakan organisasi. Iya, gitu. betul. Iya demi kepentingan sendiri gitu kan jangan. Iya. Nah, untuk pada saat kita melakukan atau bergabung pada suatu organisasi itu kadang itu ada yang sulit tuh ya untuk membagi waktu antara belajar di kampus dengan berorganisasi. Itu jadi gimana sih ya cara membagi waktunya? Jadi tentang manajemen waktu. Iya, ya. manajemen waktu. Nah, jadi sebelumnya memang banyak ya teman-teman yang mengejar akademiknya. Nah, secara tidak langsung dia juga mengenyampingkan organisasi. Iya, betul. Nah, sebenarnya akademik dan organisasi itu harus jalan, harus selaras kan. Kita harus saling berdampingan gitu. Karena kalau akademik saja tanpa organisasi, ya kita nggak punya soft skill. Oh, betul. Di dunia kerja juga kita tidak terlalu terpakai, karena kan dunia kerja itu kebanyakan kerja sama tim. Nah, begitupun sebaliknya, kalau kita cuma organisasi-organisasi aja, akademiknya kurang, gimana kita mau meyakinkan perusahaan kalau kita ini punya soft skill yang bagus. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau tentang manajemen waktu dari akademik dan organisasi, selama kamu berpikir organisasi itu bermanfaat untuk diri kamu, itu kamu nggak bakal menjadikan organisasi itu hambatan. Kayak, oh, saya ini senang lah organisasi ini, saya penting karena memang untuk mengasah soft skill. Nah, akademik saya juga penting nih, karena memang saya tujuan utama berkuliah itu untuk akademik. Nah, itu secara tidak sadar, kami itu bakal bisa manajemennya sendiri. Oh, iya. Jadi anggapan-anggapan tentang organisasi itu jangan tentang yang buruk dulu. Kan banyak sih orang-orang yang gara-gara organisasi akademik saya jadi Turun. jelek, jadi turun. Nah, kalau kamu sudah beranggapan kayak gitu, ya seterusnya bakal kayak gitu. Makanya kita itu harus beranggapan organisasi itu menyokong akademik kita. iya betul sekali. Iya. Nah, tapi kadang ada orang itu yang berpikiran itu ya untuk berpikiran gimana ya, kayak misalkan udah nggak usah berorganisasi gitu. Nah, salah satu sebab orang itu seperti itu kenapa ya? Salah satu sebab kenapa dia bisa berpikir seperti itu. Iya, betul. Karena dia belum mendapatkan esensi dari organisasi itu. Gitu loh. Jadi ya ini salah satu kegagalan sistem juga ya. Karena dia ini kan berpikir bahwa organisasi itu buang-buang waktu, Iya, buang-buang tenaga kan. Tapi dia nggak dapat apa-apa. Sebenarnya enggak. Karena kan apa yang kita dapat itu nggak langsung kita dapat. Kayak misalnya kamu nanam tumbuhan. Iya. Apa mungkin besok kamu langsung bisa manen? Ya enggak. Enggak kan? Enggak. Nah itu butuh waktu. Nah orang-orang yang bicara seperti itu tuh orang-orang yang tidak sabar. Karena dia baru hari ini kan capek, ngerasa capek. Kayaknya nggak ada guna lah organisasi. Kan banyak kayak gitu. Banyak banget. Besoknya jadi males. Iya, betul. Padahal kalau dia ngejalanin terus, dia bakal besok-besok itu kalau ada masalah-masalah yang lebih berat, dia bisa mengatasinya. Iya. Nah, Jangka panjang. jadi untuk mendapatkan hasil dari berorganisasi itu jangka panjang ya? Iya, jangka panjang. Nggak langsung kita petik. Nah, betul. Jadi untuk menumbuhkan jiwa berorganisasi itu sendiri bagaimana ya? Cara untuk menumbuhkan rasa berorganisasi itu
dengan rasa simpati dan empati kita. Ya, ini penting. Kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri kalau organisasi itu penting untuk dunia pekerjaan, untuk dunia-dunia kita bermasyarakat. Itu kan penting. Kalau misalnya, sorry aja ya, kalau misalnya wibu, Iya. no lab, gitu kan, ya Kita- susah. Ini kita ambil contoh aja. Ambil contoh aja ya, maaf aja kalau ada yang merasa tersinggung kan. Susah gitu loh. Karena secara relasi kita nggak dekat sama orang-orang. Siapa yang mau ngebantu kita? Iya. Ya kan? Tapi kalau kita ini ada rasa simpati lah untuk orang lain, seenggaknya kita pernah membantu orang atau kita dedikasi kita terhadap orang itu baik, ya kita bakal dapat feedback juga yang baik. Gitu loh. Jadi caranya itu kita harus menumbuhkan rasa simpati dan empati kita ke orang-orang. Karena kan dedikasi saya itu sebenarnya bukan kepada Himafinya, tapi kepada orang-orang di Himafinya. Kalau saya, ya kalau teman-teman yang lain mungkin ada pandangan yang berbeda kan. Iya, betul. Tapi kalau saya itu dedikasinya kepada orang-orangnya, bukan kepada Himafinya. Karena kan lagi-lagi Himafi itu wadah, hanya wadah. Iya, betul. Yang menjadikan Himafi itu baik atau buruk kan orang-orangnya. Orang-orangnya. Nah iya, makanya dedikasi saya itu bukan terhadap Himafinya, tapi kepada orangnya. Orang-orang yang ada di Himafinya. Iya gitu. Di era pandemi kayak gini ya, Iya. untuk melaksanakan Prokja itu kan yang jelas sulit dilaksanakan secara offline gitu ya. Iya. Karena sekarang ini lagi masanya orang bilang PPKM. Iya. Menurut Kia itu gimana ya mengenai Prokja yang tidak terlaksana akibat pandemi COVID ini? Kalau prokja-prokja yang tidak terlaksana itu sebenarnya lebih ke lapangan, prokja-prokja lapangan kan. Ya betul. Kayak dari Minbak main futsal gitu kan. betul. Nggak mungkin juga kita mau main futsal lagi Online. pandemi. Online juga nggak mungkin kan, kecuali main e-sport. Iya, Nah jadi tantangannya itu emang di pandemi ini sebenarnya. Nah tapi kalau dibilang kosong juga enggak, karena acara-acara online kayak seminar, webinar itu masih diadain. Jadi panitia-panitianya juga masih gencer walaupun PPKM. Walaupun sebenarnya PPKM ini menghambat semuanya. Ya teman-teman semua, kita tadi sudah mendengarkan dari narasumber kita Kiai Aryan pada hari ini mengenai suka dukanya di Himafi, arti kepemimpinan menurut beliau, pengertian Himafi itu sendiri dan bidang-bidang dari Himafi itu sendiri, dan yang jelas semuanya itu sangat bermanfaat dan sangat mendidik untuk kita semua. Terima kasih juga buat Kiai Aryan Rizal telah bersedia untuk hadir di acara podcast pada hari ini. Ya, sama-sama buat teman-teman. Dan teman-teman di rumah tetap saksikan dan pantengin terus Ruang Bicara, karena di episode selanjutnya akan kedatangan bintang tamu yang pastinya keren dan kece dan menarik untuk disimak. Tunggu aja Tunggu episode aja. selanjutnya. Saya Muhammad Aditya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.